Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari LAPAN akan membahas tentang prosedur analisis kelas kesalahan berbahasa. Ini nama Safilatul Laili, NIM 2026. Yang kedua Rizky Atsalis, NIM 2033. Dan yang terakhir yaitu Ikram Komari, NIM 2034. Bahasa Indonesia yang bermutu adalah bahasa Indonesia yang sedapat mungkin menghindari kesalahan, baik berupa kesalahan kaidah, kesalahan logika, dan kesalahan budaya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan faktor-faktor penentu komunikasi dan kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Itu berarti penggunaan bahasa Indonesia di luar faktor-faktor penentu komunikasi bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan penggunaan bahasa Indonesia di luar kaidah kebahasaan bukan bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang bermutu adalah bahasa Indonesia yang sedapat mungkin menghindari kesalahan. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan, di luar ataupun menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Melalui analisis kesalahan berbahasa, kita dapat menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang memenuhi faktor-faktor komunikasi. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa dalam kebahasaan. Selanjutnya, Ya, selanjutnya untuk membahas untuk mengetahui apa sih yang akan dibahas kelompok kita kali ini, yakni yang pertama, bagaimana prosedur analisis kesalahan berbahasa, yang kedua, bagaimana langkah-langkah prosedur analisis kesalahan berbahasa yang baik dan benar. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa prosedur analisis kesalahan berbahasa. Nah, beberapa poin tersebut yang pertama yaitu identifikasi, kemudian yang kedua deskripsi, dan yang ketiga penjelasan, kemudian yang terakhir ada kuantifikasi. Baik, poin yang pertama dalam analisis kesalahan berbahasa yaitu identifikasi. Nah, dalam mengidentifikasi kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh pembelajar, tidak selalu bersifat eksplisit atau dapat dilihat melalui tulisan serta wacana lisan. Namun juga terdapat beberapa bentuk bahasa yang sempurna yang dihasilkan oleh pembelajar. Namun, bentuk yang sempurna tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembicara. Nah, maka dari itu, pada bagian identifikasi inilah kesalahan yang diutamakan adalah melakukan interpretasi dari isi pembicaraan atau maksud dari pembelajar. Nah, kemudian interpretasi itu dapat dilakukan dengan melihat konteks apa yang ada di dalam wacana yang disampaikan oleh pembelajar. Nah, selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan dialog dengan pembelajar. Konteks itu dapat pula dilihat secara kecil yang meliputi sebagian dari kalimat-kalimat yang mendahului atau mengikuti kalimat atau frasa yang sedang dianalisis itu, atau melihat keseluruhan dari wacana yang disampaikan. Bisa jadi pembelajar yang belum menguasai suatu struktur itu hanya menguji hipotesisnya atau hanya menentukan tentang bentuk yang benar. Nah, dari sekian ujiannya itu terdapat beberapa mungkin satu bentuk yang benar. Nah, bentuk yang benar inilah yang dapat kita analisis. Baik, materi selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah prosedur anakes yang kedua, yakni deskripsi. Deskripsi kesalahan dapat dilakukan dengan cara membandingkan wacana pembelajar dengan rekonstruksi yang sempurna. Dengan melakukan perbandingan tersebut, akan diperoleh pola-pola kesalahan berbahasa. Hal ini dikemukakan oleh Alvin tahun 2018.
Nah, pola-pola kesalahan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan tataran dan jenis perubahan dari bentuk dalam bahasa antara dan bahasa sasaran. Dulay, Bird, and Krashen dalam Daud tahun 2008 mengelompokkan kesalahan berbahasa berdasarkan taksonomi strategi lahiriah, yaitu adanya penghilangan, penambahan, salah bentukan, dan salah urutan. Misalnya contoh dalam kesalahan penghilangan. Dalam kalimat, kemana kamu? Nah, itu seharusnya kemana kamu pergi. Jadi, kata pergi dihilangkan dalam kalimat tersebut. Gitu. Yang kedua yakni penambahan. Pada kalimat, tadi waktu pagi aku makan roti. Yang seharusnya, tadi pagi aku makan roti. Nah, kata waktu di sini ditambahkan dalam kalimat tersebut. Namun ketika ditambahkan dalam kalimat tersebut menjadi kesalahan berbahasa karena itu pemborosan kata. Karena tadi itu sudah menjelaskan waktu. Yang ketiga yakni salah bentukan. Penambahan morfem pada kata rubah seharusnya mengubah bukan merubah. Dan yang terakhir adalah salah urutan. Pada kalimat Andi membaca informasi di majalah dinding. Seharusnya kalimat tersebut yakni Andi membaca-baca informasi di majalah dinding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, prosedur yang ketiga yaitu penjelasan. Jauharoti Alvin dalam bukunya yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2018, halaman 41 sampai 42 mengungkapkan bahwa pada tahap penjelasan memberikan deskripsi tentang mengapa kesalahan itu terjadi dan bagaimana bisa terjadi dari segi psikolinguistik. Dengan kata lain, pada tahap ini penulis mencari sumber kesalahan itu dan proses terjadinya kesalahan dari sumbernya sampai memunculkan kesalahan berbahasa. Suatu kesalahan bisa berasal dari bahasa ibunya atau dari bahasa sasaran. Kesalahan jenis ini muncul karena pembelajar menggunakan bentuk aturan dalam bahasa ibu ketika berbicara atau menggunakan bahasa sasaran. Kesalahan ini disebut interferensi atau kesilapan antar bahasa, interlingual error. Lalu, kesalahan bisa juga terjadi karena faktor-faktor eksternal lainnya. Misalnya seorang guru yang memberikan keterangan atau contoh yang keliru. Contoh-contoh itu kemudian ditiru oleh pembelajar. Bisa terjadi pula yang keliru adalah materi pengajaran atau buku teks, bahan ajar, atau buku paket yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kesalahan jenis ini disebut dengan kesalahan karena pengajaran, teaching induced error. Selanjutnya, kuantifikasi. Baik, pada bagian kuantifikasi, seringkali laporan analisis kesalahan berbahasa itu tentu diakhiri dengan data kuantitatif tentang munculnya jenis-jenis kesalahan. Nah, langkah ini tidak wajib dikerjakan, tetapi diperlukan untuk menarik kesimpulan dalam melakukan perbandingan. Nah, perbandingan bisa dilakukan antara frekuensi jenis kesalahan dalam satu kasus atau sampel. Kemudian membandingkan dengan sampel lainnya. Yang perlu diingat dalam menguantifikasi sampel ini tentu adalah jenis kesalahannya. Oleh karena itu, langkah ini berkaitan dengan langkah-langkah deskripsi kesalahan berbahasa. Kuantifikasi dalam kesalahan berbahasa dilakukan dengan jalan menghitung kemunculan masing-masing jenis kesalahan dan kemudian juga dapat dihitung melalui persentase kesalahan itu atau relatif terhadap keseluruhan jumlah kesalahan. Perbandingan kuantitas antara jenis kesalahan bisa dilakukan dengan frekuensi itu atau dengan persentasenya. Selebihnya adalah melalui Ya, terima kasih dari penjelasan
kami yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahan berbahasa dapat dilakukan dengan 4 langkah, yaitu identifikasi, deskripsi, penjelasan, dan kuantifikasi. Pada langkah identifikasi, kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh pembelajar tidak selalu bersifat eksplisit, teman-teman, atau dapat dilihat melalui tulisan serta wacana lisan. Nah, pada langkah kedua yaitu deskripsi. Deskripsi di sini kesalahan dapat dilakukan dengan cara membandingkan wacana pembelajar dengan rekonstruksi yang sempurna. Selanjutnya ada langkah ketiga. Yang ketiga, yakni penjelasan. Jawharati Alvin dalam analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada tahun 2018 halaman 41 sampai 42 mengungkapkan bahwa pada tahap penjelasan memberikan deskripsi tentang mengapa kesalahan itu terjadi dan bagaimana bisa terjadi dari segi psikolinguistik. Nah, dan yang langkah terakhir yaitu kuantifikasi, teman-teman. Langkah ini tidak wajib dikerjakan, tetapi diperlukan untuk menarik kesimpulan dalam melakukan perbandingan. Di sini saya ingin menyampaikan saran kepada teman-teman semua. Diharapkan teman-teman semua mampu memahami prosedur kesalahan berbahasa. Dan diharapkan juga teman-teman semua mampu memahami serta menemukan cikal bakal kesalahan yang sering dilakukan oleh pembicara dalam melakukan komunikasi, agar terhindar dari kesalahan berbahasa di kemudian hari. Baik, sekian dari kami, kelompok 8. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.